Pak Ganjar kemarin ngomong apa sih, mesra banget Pak dengan Pak Ganjar. Iya, ke mobil ngobrolin apa aja Pak? Ngomongin soal U20 nggak sih Pak? Ya udah. Pak Ganjar ini Ya, saat Pak Jokowi ditanya apa hari-hari ini karena kami tampilkan bahwa ada pertemuan di Solo, sempat sholat tarawih bareng dan kemudian satu mobil itu kemudian diterapkan ini kira-kira kalau memang ada koalisi besar penyatunya adalah sosok atau tingkat kepuasan kita terhadap publik terhadap Presiden Jokowi, apakah yang diberi kode terakhir adalah capres yang bakal diusung karena belakangan juga PDIP dikabarkan akan mungkin akan bergabung ke koalisi besar. Saya sapa ada Ferry Juliantono, Wakil Ketua Umum Gerindra yang sudah bergabung bersama kita semua. Mas Ferry, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Oke, Mas Ferry baru bergabung, jadi untuk bisa adjust atau melakukan penyesuaian, saya coba dulu ke Mas Adi ya. Mas Adi, tadi pertanyaan saya Mas Adi, tadi menarik apa yang dikatakan oleh Mas Budi Ari di obrolan kita di segmen sebelumnya. Mas Budi Ari bilang gini, ya kira-kira mungkin akan ada pertandingan persahabatan lah. Apa definisi dari pertandingan persahabatan? Oke, saya minta kita supaya bisa pemirsa membayangkan secara visual, saya minta untuk ditunjukkan terlebih dahulu simulasi dari koalisi besar yang mungkin terjadi. Coba kita lihat bersama dulu ya. Juga Mas Adi bisa sambil menjelaskan. Oke, kita lihat ini kalau koalisi besarnya adalah KKIR plus KIB, maka akan ada tentu Partai Gerindra, Partai Golkar, kemudian PKB, PAN dan P3. Tapi ada juga opsi lain yaitu ditambah dengan PDIP. Ya, jadi akan ada Partai Gerindra, PKB, PAN, P3, Golkar dan juga PDIP. Atau Mas Adi menurut Anda mungkin juga apakah koalisi besar itu didefinisikan dengan bahwa all the president's man tapi kemudian muncul dengan wujud dua paslon capres dan capres yang berbeda tetapi itu mendapatkan atau bisa dipastikan menjadi sosok yang mampu mewujudkan tadi sustainable development, pembangunan berkelanjutan. Mungkinkah itu? Ya, saya kira soal konfigurasi politik di 2024 itu tergantung ketua umum. Jadi publik, survei, suara-suara di luar itu tidak bisa mendeterminasi. Apakah poros perubahan, apakah poros koalisi besar itu bisa terwujud atau tidak? Tentu sangat tergantung bagaimana kesepakatan ketua umum partai. Ya. Anggaplah koalisi besar itu tergantung Prabowo Subianto, tergantung Erlangga Hartarto, tergantung Muhaimin Iskandar, tergantung Zulhas, tergantung Pak Mardiono, dan tergantung Bu Megawati Soekarno Putri kalau jadi bergabung. Kan begitu ceritanya Christian. Tapi kalau kita melihat dari jauh, poros besar ini kan diasumsikan ada poros penantang, koalisi perubahan. Ada Anies Baswedan yang sangat maju, mungkin maju di 2024. Maka satu-satunya cara untuk mengalahkan Anies adalah bagaimana partai pendukung Jokowi bersatu, berkongsi, berkonsolidasi, mengusung nama besar yang sangat memungkinkan memenangkan pertarungan dengan mudah. Kan itu asumsi-asumsi awalnya. Tapi sekali lagi, kalau tidak ada poros perubahan, tidak ada penantang, Anies Baswedan misalnya gagal maju dalam Pilpres, maka poros besar ini bisa beranak pinak, bisa 2 poros ataupun bisa 3 poros. Kalau tidak ada kubu penantang bagi saya, poros-poros yang ada saat ini di koalisinya Jokowi, saya kira biarkan saja bertarung masing-masing. Prabowo Subianto misalnya maju dengan Muhaimin Iskandar, KIB misalnya Pak Erlangga maju, bisa dengan siapapun yang diusung oleh P3 dan PAN, PDIP juga bisa maju dengan siapapun nantinya. Yang paling penting adalah siapapun yang bertanding di 2024, kalau bahasanya Bang Muni, adalah all Jokowi's men, atau ini adalah babak final dari orang-orang yang sejak awal diseleksi oleh Jokowi untuk bisa bertanding. Jokowi bisa santai, Jokowi bisa tidur nyenyak, siapapun yang menang adalah orang-orang yang bisa dipastikan melaksanakan hal yang sudah dilakukan atau belum tuntas dilakukan oleh Jokowi pasca 2024 tentunya. Dalam konteks sampai saat ini publik bisanya hanya berspekulasi, meraba-raba gitu. Dan masuk kita malam ini ya, kita coba untuk menganalisis dari luar. Betul. Jangan-jangan memang koalisi besar isinya adalah orang-orangnya Jokowi. Dan saya membaca kalau Anies tidak bisa maju, koalisi besar itu adalah koalisi-koalisinya orang Jokowi dengan poros masing-masing, maju masing-masing untuk 2024. Itu maju gitu ya. PDIP maju, entah itu Ganjar ataupun Puan Maharani. Saya kira di situ konteksnya.
Oke, itu pertanyaan saya tadi. Apakah kemudian publik harus melihat bahwa koalisi besar itu harus plus semuanya gitu ya, KKIB, KKIR plus PDIP. Nah, sudah bergabung bersama kita ada Mas Ferry dari Gerindra. Tadi kami sempat tayangkan, mungkin Anda sudah lihat bahwa hari-hari ini kan ada survei terbaru memang yang menunjukkan bahwa Pak Prabowo mengalami peningkatan setelah beberapa kali mendapat endorse, di banyak kesempatan mendapat endorse dari Pak Jokowi. Tapi belakangan Pak Jokowi kemudian kelihatan mesra dengan Pak Ganjar Pranowo juga nih, Mas Ferry. Ada di Solo, kemudian ada kunjungan kerja ke Solo, kemudian sholat tarawih bersama, kemudian ada satu mobil, sehingga kemudian publik juga melihat, wah ini mesra juga nih dengan Pak Ganjar. Kalau pertanyaan awam, mungkin gimana perasaannya Gerindra ya ketika Pak Jokowi kelihatannya mesra dengan Pak Ganjar yang adalah kader partai lain? Ya, kalau bagi kami Partai Gerindra sekarang belakangan karena hasil survei Lembaga Survei Indonesia juga menempatkan Pak Prabowo juga mengalami peningkatan bahkan di atas Pak Ganjar dan Pak Anies, itu juga menjadi faktor yang penting untuk menjadi pertimbangan bagi Pak Prabowo dan Partai Gerindra, dan itu juga merupakan satu potret dinamika yang berkembang di masyarakat melihat bahwa bisa jadi Pak Prabowo menjadi sosok yang dianggap bisa mempersatukan dan bisa menyelesaikan masalah ke depan gitu, dan juga tidak penting sekali faktor kedekatan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi gitu, dan beberapa kali belakangan juga ditunjukkan gitu, dan itu juga bisa menjadi pertimbangan bagi masyarakat yang kemudian diperlihatkan dari hasil survei tersebut. Jadi sebenarnya buat kita ini bukan berarti kita makin jadi jumawa atau enggak, tapi ini jadi bagi Partai Gerindra, bagi Pak Prabowo ini harus tetap kerja keras dan kemudian tetap mampu berkomunikasi, mampu bisa bekerja sama dengan partai-partai lain sehingga kita bisa membangun kerjasama atau koalisi partai politik yang ada dalam rangka menghadapi pemilu 2024. Nah, mengenai soal dekat apa enggak, Pak Budi Ari itu yang lebih ngerti itu sebenarnya mana gitu. Tapi sekarang kan Pak Budi udah agak cenderung juga ke Pak Prabowo, jadi menurut saya kelihatannya ya masih Pak Jokowi lebih dekat ke Pak Prabowo gitu. Nanti tinggal bagaimana dinamika jadi di antara Pak Ganjar dengan PDIP gitu. Oke. Kalau bahasa awamnya Mas Ferry, semua orang berhak atau semua partai politik, semua sosok itu berhak untuk baper ketika kemudian ada kemesraan yang ditunjukkan sama Pak Jokowi kepada sosok-sosok yang diharapkan bisa menjadi bakal capres yang diusung oleh partai masing-masing. Tetapi pertanyaan berikutnya Mas Ferry, apakah ini membuat Gerindra mampu menjadi penentu ketika wacana koalisi besar ini terjadi, karena kita tahu di satu sisi ada PDIP yang punya Pak Ganjar Pranowo yang juga punya elektabilitas yang mentereng, di KIB juga ada Mas Dev, ketua umumnya juga mau nyalon, PAN dan P3 juga menyebut beberapa nama lain, ada Sandiaga Uno, ada Erick Thohir juga. Ini bagaimana Mas Ferry? Ya, kalau KIB dalam pengertian di situ ada Golkar, ada P3, ada Partai Amanat Nasional, kemudian ada KIR, ada Partai Gerindra, ada PKB, relatif lebih memiliki independensi untuk kemudian memutuskan secara bersama-sama siapa nanti yang akan diusung dan kemudian membangun platform bersama. Tapi beda hal dengan Pak Ganjar, dengan segala hormat, belum bisa disebut sebagai faktor yang independen karena masih tergantung dengan apa yang akan diputuskan oleh Partai PDI Perjuangan, kecuali kalau memang Pak Ganjar memiliki keberanian untuk kemudian mengambil keputusan tanpa harus ada restu dari PDI Perjuangan. Tetapi kami semua kemarin juga bersepakat di koalisi besar lah, sementara kita bilang bahwa kita tetap terbuka dengan dan bahkan senang kalau PDI Perjuangan bisa bergabung bersama dengan koalisi yang ada gitu. Iya. Mas Ferry, kalau semua partai politik, kalau kami ikuti Mas Ferry ya, kalau kami ikuti narasi-narasi ke publik, ini tampaknya
mudah, sederhana ketika bicara kami terbuka dengan berkomunikasi politik dengan partai lain, kami punya kesamaan platform, kami punya kesamaan visi dan misi. Tetapi kemudian lain halnya ketika sudah bicara mengenai nama-nama yang bakal diusung menjadi capres maupun capres, itu beda semua itu satu-satu. Ada yang mau ketumnya termasuk Gerindra ya, katanya sudah diputuskan dan itu wajib dan menjadi final dan mengikat seperti putusan Mahkamah Konstitusi ini, final dan mengikat, harus Gerindra itu harga mati. Ini banyak politisi Gerindra menyatakan itu harga mati Pak Prabowo. Ini bukankah kemudian menjadi potensi deadlock komunikasi politik yang dibangun dengan partai-partai lain, terutama dengan misalnya PDIP yang punya ya kita belum tahu siapa yang bakal diusung, tapi punya Ganjar Pranowo dengan elektabilitas yang saya katakan tadi, Mentereng. Ya kebetulan kalau Pak Prabowo kan selain beliau ketua umum dan Dewan Pembina Partai Gerindra, kebetulan Pak Prabowo di hasil survei manapun, bahkan di LSI yang terakhir, tetap ditempatkan di tempat yang teratas, sehingga memang mau menjadikan kita semua, khususnya di Partai Gerindra, untuk mengusung beliau sebagai calon presiden. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi pertimbangan yang bisa dilakukan oleh teman-teman partai yang lain, karena kan mempertimbangkan calon itu juga salah satu ukurannya adalah elektabilitas dari figur, kemudian yang kedua dukungan dari mesin partainya, dan ketiga ya menurut saya dinamika yang akan terjadi, momentum dan lain sebagainya. Tapi Mbak Pristia, sesulit apapun di dalam politik, kadang-kadang kan kita di awal pesimis, tapi percayalah semua pada akhirnya akan berjalan dengan baik gitu. Dan akan ketemu dengan jalannya sendiri juga, dan mudah-mudahan tapi dengan rintisan yang sudah dilakukan kemarin dengan mengadakan pertemuan di rumahnya di Partai Amanat Nasional kemarin, diharapkan bisa ada understanding di antara partai-partai yang ada untuk membangun kerjasama koalisi partai politik menghadapi pemilu 2024 dengan segala pertimbangan masing-masing partai yang ada. Ya, ini pertanyaannya lagi-lagi balik Mas. Lagi-lagi balik Mas Ferry, sebelum Mas Ferry tadi gabung, adalah understanding atau kesepahaman di antara partai-partai politik yang digadang-gadang bakal gabung ke koalisi besar itu, apakah juga disertai dengan kesepahaman siapa sosok yang bakal diusung menjadi capres-capres. Kita bahas usai jeda. Usai jeda juga saya berharap mungkin Mas Budi Ari akan jawab. Kira-kira nih Projo nunggu dulu nih ada koalisi besar atau tidak, atau koalisi all the presidents dengan dengan beberapa paslon capres-capres, atau Projo mau declare duluan, mau dukung siapa gitu ya, kira-kira siapa. Nanti usai jeda kami lanjutkan obrolan terkait hal ini di obrolan malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.